selanjutnya ini adalah mengenai ball out atau bola keluar. Jadi untuk bola keluar dalam permainan sepak bola, bola benar-benar dinyatakan keluar adalah ketika bola meninggalkan area lapangan permainan. Jadi ketika bola masih di dalam lapangan permainan, ketika bola masih menyentuh garis ataupun bola ketika sudah keluar tetapi masih menyentuh garis, berarti bola tersebut masih dalam kondisi play atau masih dalam kondisi hidup. Dan di gambar yang satu lagi itu dijelaskan ketika bola dalam suatu permainan menyentuh tiang bendera yang ada di sudut dan bola tersebut memantul ke dalam lapangan permainan, berarti kondisi bola tersebut masih dalam keadaan hidup atau masih play on. Jadi bola masih bisa dimainkan kembali. Nah, yang selanjutnya adalah peraturan gol. Peraturan gol dalam permainan sepak bola tentunya juga sudah diatur, karena gol ini sangatlah penting dalam permainan sepak bola, karena tujuan dalam permainan sepak bola adalah bisa memasukkan bola ke gawang lawan, atau biasanya ketika bola sudah masuk ke dalam gawang lawan biasanya terjadilah gol ini. Nah, dalam peraturan gol ini pun juga sudah diatur bahwa ketika bola bisa masuk seluruhnya melewati garis gawang, itu baru boleh dikatakan bahwa itu sah untuk dikatakan gol. Ketika bola memasuki area gawang tetapi masih 3/4-nya dan masih ada sedikit yang menyentuh garis, ataupun ketika bola masih menyentuh garis di situ, berarti belum dikatakan gol. Gol sepenuhnya adalah ketika bola bisa melewati area garis gawang. Nah, dan untuk perkembangan sepak bola sekarang, peraturan gol ini pun juga sudah semakin diperketat. Biasanya karena sangat pentingnya gol ini dalam suatu pertandingan, untuk yang terbaru biasanya setiap bola sudah ada chipnya, dan sekarang juga sudah ada yang namanya VAR atau Video Assistant Referee. Video Assistant Referee ini dibuat khusus untuk membantu wasit, terlebih apabila ada saat kondisi bola sudah memasuki gawang ataupun ketika terjadi suatu pelanggaran di dekat area gawang lawan. Jadi di sini video assistant referee ini dibuat untuk bisa membantu wasit. Jadi wasit akan lebih mudah ketika nanti akan membuat suatu keputusan dalam suatu pertandingan. Yang selanjutnya juga ada peraturan offset. Mungkin dari kalian sudah sering mendengar kata-kata offset dalam permainan sepak bola. Jadi, offset ini adalah kondisi yang terjadi jika posisi pemain berada di area lawan ketika bola sedang menuju dirinya. Dan kalian bisa melihat di layar kalian, ini adalah kedua kesebelasan sedang melaksanakan pertandingan sepak bola. Yang satu menggunakan seragam berwarna merah dan satu lagi menggunakan seragam warna putih. Nah, posisi pemain yang menggunakan seragam warna putih itu bisa dikatakan offset. Mungkin untuk lebih jelasnya kita saksikan video cuplikan berikut ini. Yes, offside. Taker away of times? Yes, of course. But it's also an important and valuable rule. Without offside, there'd be no need for perfectly timed through balls and crosses, nor perfectly timed runs combined with gravity-defying headers. So, what is offside? If the assistant referee raises his flag, it means that an offensive player was too far forward. According to FIFA, a player is in an offside position if he is nearer to his opponent's goal line than both the ball and the second last opponent. The key is realizing that offside is determined by when the ball is last touched.
When Daley Blind hit his amazing ball over the Spanish defense, Robin van Persie was clearly onside with two opponents between him and the goal. Only after the ball left Blind's foot did van Persie streak past the defense. Still confused? Here's an example of a correctly called offside infraction. Now here's an example of a correct non-call. A perfectly timed pass combined with a perfectly timed run. No offside, then the integrity of the game remains intact. Sometimes it's a very close call, and it's up to the referee's discretion whether some small portion of a player's body is just barely offside. And that's when everyone gets very mad. But often the right decision is obvious. One more time. Offside, not offside. Offside, not offside. Nah, setelah kita melihat video tadi, saya harap kalian semakin lebih memahami bagaimana sih kondisi seseorang pemain ketika sedang melaksanakan ataupun ketika sedang ada suatu pertandingan dikatakan offside. Jadi setelah kita melihat video cuplikan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa offside adalah situasi yang terjadi jika seorang pemain diberikan bola ketika berada lebih dekat dengan garis gawang lawan dibandingkan posisi pemain lawan. Itu adalah pengertian dari offside dalam permainan sepak bola. Dan biasanya ketika ada seorang pemain yang terjebak dalam posisi offside, hakim garis atau linesman tadi yang membantu wasit akan mengangkat benderanya. Di situ asisten wasit bertugas untuk membantu wasit ketika terjadi offside. Selain itu juga untuk asisten wasit ini juga biasanya membantu wasit ketika bola out meninggalkan lapangan permainan. Aturan permainan yang selanjutnya adalah pelanggaran dalam permainan sepak bola. Jadi, pelanggaran dalam permainan sepak bola ini bisa dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran antara lain handsball atau bola menyentuh tangan, bisa juga karena tackle yang keras, atau mungkin karena benturan-benturan, atau dalam kondisi-kondisi tertentu tergantung dari konteks pelanggaran dan yang dilakukan. Kalian bisa melihat di situ adalah pertandingan yang pernah berjalan antara Belanda dan Spanyol. Nah, itu boleh dikatakan adalah suatu pelanggaran yang keras. Nah, yang sebelahnya juga ada suatu pelanggaran di mana salah satu pemain menarik lawannya. Dan dalam pelanggaran dalam permainan sepak bola ini biasanya juga ada peringatan dari wasit. Nah, dalam permainan sepak bola itu biasanya jika terjadi pelanggaran yang cukup keras, maka wasit akan memberikan peringatan berupa kartu kuning dan kartu merah. Jadi, kalau wasit memberikan kartu kuning, berarti wasit di situ memberikan peringatan yang keras atas pelanggaran yang dilakukan oleh pemain tersebut. Jika seorang pemain sudah mendapatkan kartu merah, itu berarti pemain tersebut sudah melanggar secara fatal dan harus dikeluarkan dari lapangan permainan. Itu adalah konsekuensi dari wasit memberikan kartu merah. Untuk peraturan permainan sepak bola adalah peraturan free kick atau peraturan tendangan bebas. Nah, jadi biasanya ketika lawan melanggar lawan yang lain atau ketika ada seorang pemain yang dilanggar, itu biasanya akan mendapatkan tendangan bebas atau free kick. Nah, jadi untuk free kick ini adalah tendangan bebas. Yang selanjutnya adalah tendangan penalti. Tendangan penalti ini jika terjadi suatu pelanggaran di kotak ataupun di area penalti. Jadi untuk tendangan penalti ini, jika salah satu tim yang mendapatkan
penalti itu akan melakukan tendangan penalti dalam jarak sejauh 11 meter, di mana jika terjadi situasi penalti seperti ini, mungkin yang bisa kalian lihat di layar kalian, ini adalah salah satu contoh seorang pemain yang melakukan tendangan penalti, dan penalti ini berjarak 11 meter dan yang diperbolehkan hanya satu penendang dan satu kiper yang sedang menjaga gawang, sedangkan pemain-pemain yang lain diwajibkan berada di luar kotak penalti. Nah, untuk penalti ini adalah suatu pelanggaran dalam bentuk apapun, entah itu dalam bentuk handball atau ketika menjatuhkan pemain lawan yang berada di area kotak penalti. Dan peraturan yang selanjutnya adalah tendangan gawang atau goal kick. Goal kick adalah tendangan yang dilakukan jika bola yang ditendang atau disundul oleh tim lawan melewati garis gawang tanpa masuk ke dalam jaring. Tendangan ini dilakukan oleh seorang kiper. Peraturan yang selanjutnya adalah mengenai corner kick atau tendangan sudut. Mungkin bisa kalian lihat di situ salah seorang pemain, itu adalah Neymar yang sedang melakukan tendangan sudut atau melakukan tendangan pojok. Jadi biasanya bisa disebut corner kick, tendangan sudut ataupun tendangan pojok, di mana di situ adalah tendangan yang dilakukan jika tim lawan dengan sengaja atau tidak sengaja menendang bola ke luar garis gawang di area timnya sendiri. Untuk tendangan sudut ini, jika posisinya berada di sisi kanan ataupun sisi kiri gawang, maka tendangan pojok akan dilakukan di sudut-sudut kiri ataupun di sudut kanan, tergantung dari mana bola tersebut keluar. Ya, saya rasa pertemuan kita cukup sampai di sini. Semoga tadi materi yang saya sampaikan kepada kalian semua bisa benar-benar kalian pahami, benar-benar bisa kalian mengerti. Jika dari materi tersebut masih ada dari kalian yang belum mengerti tentang materi tersebut, boleh langsung ditanyakan langsung ke saya, boleh ditanyakan melalui Google Classroom, ataupun jika kalian masih belum mengerti tentang materi tersebut, nanti ketika kita bisa berjumpa, kita bahas lagi materi ini. Atau mungkin nanti jika kalian masih belum mengerti, silahkan untuk langsung menanyakan kepada saya, maka saya akan memberikan bantuan, saya akan memberikan masukan kepada kalian semua. Dan semoga kita semua selalu diberikan berkat, kita semua selalu diberikan kesehatan. Terima kasih atas waktu yang sudah kalian berikan kepada saya. Semoga materi kita hari ini benar-benar bisa bermanfaat bagi kita semua. Salam dari saya, salam sehat, salam semangat, salam olahraga, dan tentunya salam budi mulia. Tuhan memberkati kita semua. See you.